Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Julius Galia Aji. Apa kabar kalian? Saya harap kabar kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Bersepeda itu merupakan salah satu olahraga aerobik yang menyehatkan dan menyenangkan. Gowes itu bisa untuk sekedar rekreasi, untuk menjaga kebugaran dan kesehatan, dan bisa juga untuk kompetisi atau balapan. Namun selain itu ada juga pesepeda yang tidak ikut kompetisi tapi suka banget ngebut nih. Bahkan ikut program training macam-macam seperti Zone 2 training, MAF training, interval training, polarized training. Wes pokoknya macam-macam lah. Yang tujuannya antara lain gowesnya bisa ngebut, bisa lebih cepat selesai sesi gowes atau cepat sampai lokasi tujuan. Selain itu semakin cepat sepeda maka semakin ada rasa kepuasan tersendiri tentunya. Iya kan? Demi gowesnya semakin ngebut ada nih yang latihan super ketat dan super nyiksa. Contohnya latihan gowes yang menuntut denyut jantung masuk ke zona 4 dan zona 5, bahkan ada yang sampai melebihi batasan denyut jantung maksimalnya. Kok gak takut jantungnya tiba-tiba berhenti gitu ya? Dan biasanya ini ditemukan pada latihan interval di jalanan menanjak yang membutuhkan power besar dan konstan. Karena untuk membuat sepeda melaju kencang apalagi di jalanan menanjak, maka dibutuhkan power yang besar. Semakin berat sepedanya atau semakin berat si pengendaranya, tentu latihan tersebut akan semakin berat. Bahkan jika dilakukan salah, bisa berakibat progres peningkatan kecepatan yang lama, tidak ada peningkatan kecepatan, hingga cedera otot atau dampak fatal ke tubuh lainnya. Sayangnya mungkin masih banyak teman-teman pesepeda ketika latihan power atau latihan gowes untuk meningkatkan kecepatan sepeda, lupa atau bahkan parahnya tidak peduli dengan recovery atau pemulihan. Padahal latihan intensitas tinggi yang ditujukan untuk meningkatkan power dan kecepatan bersepeda itu wajib ada recovery atau pemulihan. Jika zaman dulu recovery-nya adalah resting atau beristirahat dari aktivitas fisik sama sekali, yang istilahnya adalah day off, maka penelitian terbaru ditemukan bahwa active recovery merupakan pilihan yang jauh lebih baik daripada day off. Kenapa kok perlu recovery? Jadi sewaktu kita bersepeda dengan intensitas tinggi, otot-otot yang bekerja keras tersebut akan mengalami kerusakan mikroskopis dan terjadi inflamasi atau peradangan, sehingga timbul rasa nyeri dan berkurangnya kekuatan otot yang pada akhirnya mengganggu proses latihan tersebut. Dan jika tetap dipaksakan untuk latihan, maka kerusakan jaringan otot dan peradangan otot tersebut tidak membaik atau membutuhkan waktu pemulihan jaringan otot yang lebih lama, sehingga akan menghambat latihan kita. Berbeda sekali ketika selesai bersepeda intensitas tinggi dan hari berikutnya melakukan recovery seperti istirahat total sambil kompres dingin hangat di kaki, atau malah melakukan active recovery seperti berjalan kaki atau bersepeda dengan intensitas ringan yaitu di zona 1 dan zona 2 selama 30 menit. Tentu pemulihan akan lebih cepat terjadi. Pertanyaannya adalah, kenapa kok banyak ahli malah menyarankan active recovery, yaitu tetap aktif olahraga dengan intensitas ringan 1 hari setelah bersepeda intensitas tinggi? Karena dengan tetap aktif berolahraga intensitas ringan pasca bersepeda intensitas tinggi akan meningkatkan aliran darah di area tubuh yang mengalami peradangan, sehingga suplai nutrisi dan protein ke jaringan tubuh yang rusak tersebut akan jauh lebih baik dan lancar. Semakin lancar maka tentunya jaringan tubuh tersebut akan semakin cepat pulih dan limbah sisa metabolit yang menumpuk di otot juga akan dibuang secara maksimal. Yang perlu diketahui adalah selama recovery day ini, kalian sebisa mungkin hindari melakukan aktivitas dengan intensitas tinggi atau aktivitas berat. Atau jika intensitasnya ringan tapi otot kaki terlalu dipaksakan, ya tentu saja akan menghambat pemulihan. Jadi selama bersepeda, untuk pemulihan ini, kalian bisa gunakan gear yang relatif ringan, sehingga kayuan dipastikan ringan dan otot kaki tidak terlalu terbebani. Ingat ya, tujuannya hanya untuk sebatas meningkatkan peredaran darah dan suplai nutrisi ke area otot-otot yang mengalami peradangan. Jadi kalau otot kaki terasa tertarik atau terlalu berkontraksi saat mengayuh sepeda, maka saatnya memindahkan gear ke yang ringan. Memang sih cara tersebut berdampak pada kecepatan bersepeda kalian yang akan jauh lebih rendah dari kemarin waktu latihan intensitas tinggi. Tapi jangan takut dan khawatir, abaikan saja, karena dengan melakukan recovery day dan active recovery yang baik, maka kalian bisa latihan bersepeda untuk membentuk power dan meningkatkan kecepatan bersepeda kalian jauh lebih cepat daripada mereka yang selalu melakukan bersepeda dengan intensitas tinggi tanpa memberikan kesempatan otot untuk istirahat dan membentuk jaringan otot baru yang lebih kuat dan lebih tahan lama. Lalu bagaimana contoh latihan per minggunya? Ini saya coba contohkan dari beberapa referensi, testimoni, dan pengalaman pribadi ya. Bagi kalian yang mempunyai waktu sangat luang, bisa bersepeda 5 kali seminggu dengan jadwal sebagai berikut. Hari pertama dan kedua adalah bersepeda dengan bertujuan untuk membentuk ketahanan aerobik atau endurance, yaitu bersepeda dengan intensitas di 70% hingga 80% dari denyut jantung maksimal kalian, dan volume atau durasi latihan yang lama biasanya lebih dari 2 jam atau 3 jam dan bisa ditingkatkan sedikit demi sedikit waktunya. Kemudian hari ketiga adalah latihan interval atau threshold training atau latihan intensitas tinggi. Kalian bisa
bisa mulai dengan volume atau durasi kurang dari 2 jam dulu. Pada hari keempat, kalian bisa melakukan day off, atau lebih baik lagi jika kalian melakukan active recovery selama kurang dari 1 jam dan dengan intensitas ringan, yaitu denyut jantung kurang dari 70% dari denyut jantung maksimal kalian, serta memperhatikan usaha otot kaki kalian dalam mengayuh sepeda jangan sampai terlalu berat. Pada hari kelima, kalian bisa melakukan latihan intensitas tinggi lagi atau mengulang latihan ketahanan atau endurance. Pada hari ke-6 dan ke-7, kalian melakukan day off atau active recovery lagi, lalu dapat diulang dari awal lagi. Tentunya penjadwalan tersebut bisa kalian sesuaikan dengan jadwal goes kalian masing-masing. Dan jika kalian dalam 1 minggu hanya bisa bersepeda 4 kali atau malah lebih dari 5 kali, maka kalian bisa atur sesuai dengan waktu luang dan kesempatan bersepeda kalian. Intinya adalah memberikan jeda recovery day setelah melakukan latihan intensitas tinggi, dan porsinya diperbanyak pada latihan ketahanan atau endurance dibandingkan dengan latihan intensitas tinggi. Kalau untuk saya sih jadwal tidak terpaku seperti yang saya contohkan tersebut, namun melihat situasi kondisi, karena tergantung dari shift kerja saya atau waktu luang saya. Jadi kadang dalam 1 minggu bisa melakukan latihan intensitas tinggi sebanyak 1-2 kali, tapi kadang juga tidak bisa sama sekali. Yang terpenting untuk saya adalah latihan ketahanan aerobik atau latihan endurance. Ini sangat penting untuk membuat otot kaki dan jantung serta sistem peredaran darah mampu bekerja dengan optimal, dan biasanya jenis latihan yang saya terapkan adalah MAF training atau Maximum Aerobic Function Training. Latihan jenis ini bisa membuat kecepatan bersepeda saya bertambah tanpa membebani otot jantung dan otot kaki. Nanti kalian bisa lihat video tutorialnya, link di deskripsi atau pojok kanan atas kalian. Ketika jadwal saya adalah recovery ride seperti ini, saya akan bersepeda dengan intensitas rendah, yaitu di zona 1 dan zona 2, atau 50% hingga 70% dari denyut jantung maksimal saya, dengan durasi 30 hingga 60 menit saja. Sehingga goes yang saya lakukan biasanya hanya sekedar goes santai, goes cari sarapan, atau coffee ride untuk sekedar ngopi lalu ngobrolin tentang dunia bersepedaan. Dan ini tuh sah-sah aja, boleh banget 1-2 kali dalam seminggu. Dan sisanya kembali ke latihan yang menyesakkan nafas atau aerobic day, dan latihan yang membakar otot kaki dan menghabiskan nafas, yaitu power dan high intensity day. Nah, jadi kesimpulannya ya teman-teman, agar kalian bisa improve power dan kecepatan goes kalian meningkat dengan cepat adalah dengan memberikan kesempatan otot kaki dan tubuh kalian untuk istirahat, untuk memulihkan sel-sel yang mengalami peradangan dan kerusakan jaringan. Semakin cepat pulih, maka semakin bisa sering dan optimal latihan intensitas tinggi kalian. Dengan recovery rate atau goes intensitas rendah 1-2 kali dalam seminggu, tidak serta-merta menurunkan kemampuan tubuh kalian atau kebugaran kalian, kecuali jika kalian melakukannya di setiap sesi goes selama 1 bulan penuh ya. Baiklah semuanya, semoga video ini bermanfaat atau bisa menambah wawasan buat kalian. Jika kalian ada pertanyaan atau ada pendapat lainnya, kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika kalian menemukan video ini menarik, kalian bisa tekan tombol suka lalu subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan. Salam sehat, salam goes, tetap semangat.